Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rona Apirlia, MPM 211506127 dari kelas PSTJ. Di sini saya akan mengulas sedikit materi mengenai pengolahan citra. Baik, apa itu pengolahan citra? Jadi citra adalah suatu representasi, gambaran, kemiripan, atau imitasi dari suatu objek. Citra terbagi menjadi dua, yaitu citra yang bersifat analog dan juga citra yang bersifat digital. Citra analog adalah citra yang bersifat kontinu seperti gambar pada monitor televisi, fotosinar X, dan lain-lain. Sedangkan pada citra digital adalah citra yang dapat diolah oleh komputer. Pengolahan citra atau image processing merupakan proses mengolah piksel-piksel di dalam citra digital dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan kualitas citra yang lebih baik. Selanjutnya ada jenis-jenis citra. Yang pertama di sini ada jenis citra berdasarkan sinyal, yaitu ada citra analog. Citra analog merupakan citra yang terbentuk dari sinyal kontinu. Contohnya adalah hasil fotokopi, kamera Polaroid, hasil lukisan atau gambar, dan televisi. Yang kedua yaitu ada citra digital. Jadi citra digital ini merupakan citra yang terbentuk dari sinyal diskrit, di mana nilai intensitas cahaya pada citra digital bergantung pada kedalaman bit yang menyusunnya. Selanjutnya ada jenis citra berdasarkan warnanya. Yang pertama ada citra biner atau citra 1 bit, yaitu citra yang tiap piksel hanya terdiri dari 1 bit, yaitu 1 atau 0, di mana setiap pikselnya memiliki 2 pangkat n sama dengan 2. Varian nilai intensitas yaitu nilai 0 dan 1, di mana nilai 0 direpresentasikan oleh warna hitam, sedangkan nilai 1 direpresentasikan oleh warna putih. Selanjutnya ada citra grayscale, yaitu 8 bit. Adalah citra yang tiap piksel terdiri dari 8 bit memiliki jangkauan warna 0 sampai 255, yang artinya terdapat 256 variasi warna dengan derajat keabuan dapat diaplikasikan dalam citra ini. Kemudian yang ketiga ada citra berwarna atau citra 24 bit. Citra ini sering disebut juga sebagai citra RGB, adalah citra yang tiap piksel terdiri dari 24 bit. 24 bit ini terdiri dari 3 kanal warna, yaitu red, green, dan blue, di mana masing-masing kanal warna ini memiliki jangkauan yang sama, yaitu 0 sampai 255, sehingga dapat dibuat sekitar 16.777.216 variasi warna. Selanjutnya, apa itu skalar, array, matriks, dan tensor? Jadi skalar ini merupakan suatu bilangan tunggal, sedangkan array adalah larik yang berisi kumpulan data dengan tipe data yang serupa. Matriks adalah array persegi panjang yang terdiri dari angka-angka. Matriks berisi angka dengan baris dan kolom. Tensor adalah matriks dari matriks, atau bisa disebut juga sebagai kumpulan beberapa matriks. Kemudian ada tujuan pengolahan citra. Yang pertama itu ada image enhancement, artinya memperbaiki atau meningkatkan kualitas citra. Yang kedua ada image compression, yang artinya mereduksi atau mengurangi ukuran file citra. Yang ketiga ada image restoration, yang artinya memulihkan atau memperbaiki citra ke kondisi semula. Yang keempat ada filter extraction, yang artinya mengekstraksi ciri atau fitur tertentu dari citra untuk dianalisis. Yang kelima ada image representation dan modeling, yang artinya representasi dan pemodelan citra. Yang selanjutnya ada teori konvolusi. Jadi konvolusi ini didefinisikan sebagai cara untuk mengkombinasikan dua buah deret angka yang menghasilkan deret angka yang ketiga. Konvolusi dilambangkan dengan asterisk atau bintang, yaitu fungsi A dikonvolusikan dengan fungsi B menghasilkan fungsi C. Jika hasil konvolusi menghasilkan nilai piksel negatif, maka nilai tersebut dijadikan 0. Sebaliknya, jika hasil konvolusi menghasilkan nilai piksel lebih besar dari nilai keabuan maksimum, maka nilai tersebut dijadikan ke nilai keabuan maksimum. Kemudian untuk piksel-piksel pinggir, proses konvolusi ini diabaikan. Dan selanjutnya ada teknik deteksi tepi. Yang pertama ada dengan metode Sobel. Jadi metode Sobel ini merupakan salah satu pengembangan metode Robert dengan menggunakan high pass filter atau HPF yang diberi satu angka 0 sebagai penyangga. Algoritma ini termasuk algoritma yang berfungsi sebagai filter image. Metode deteksi tepi Sobel adalah operator yang menggunakan matriks tetangga berukuran 3x3 dengan titik yang sedang diperiksa sebagai titik tengah matriks. Operator Sobel diterapkan dalam dua buah matriks Max, yaitu matriks yang berukuran n kali n yang sama dengan matriks tetangga.
Kemudian yang kedua ini ada metode Robert, yaitu metode deteksi tepi. Robert adalah operator pendeteksian tepi dengan berbasis gradient dengan menggunakan dua buah kernel berukuran 2x2 piksel. Jadi operator Roberts mengambil arah diagonal untuk penentuan arah serta mencari perbedaan atau diferensial pada arah horizontal dan perbedaan vertikal dengan ditambahkan proses konversi biner. Yang selanjutnya ada metode Prewitt. Jadi metode Prewitt ini merupakan pengembangan metode Robert dengan menggunakan high pass filter atau HPV yang diberi satu angka 0 penyangga. Metode Prewitt mengambil prinsip dari fungsi Laplacian, yaitu membangkitkan HPF. Deteksi tepi Prewitt dilakukan secara parsial dengan arah yang berlawanan dengan arah fungsi turunan pertama dan merupakan hasil gabungan dari konvolusi gradient Prewitt arah dengan arah Y. Arah X dengan arah Y. Yang selanjutnya ada metode Kenny. Jadi metode deteksi tepi Kenny adalah metode deteksi tepi yang akan menghasilkan tampilan gambar yang berbeda dari semua metode karena menampilkan efek relief di dalamnya. Kelebihan metode Kenny adalah kemampuan untuk mengurangi noise sebelum melakukan perhitungan tepi sehingga tepi yang dihasilkan akan lebih banyak. Deteksi tepi Kenny dapat mendeteksi tepi yang sebenarnya dengan tingkat error minimum dan menghasilkan tepi yang optimal. Yang terakhir ada metode LOG, yaitu Laplacian of Gaussians. Itu dilakukan dengan menentukan bagian tepi citra menggunakan orde turunan kedua. Operator Laplace menghasilkan kepekaan terhadap noise pada tiap bagian piksel. Dan ini merupakan gambaran dari metode Sobel, Laplace, Roberts, Prewitt, dan Kenny. Selanjutnya adalah operasi dasar pengolahan citra dalam level lokal. Yang pertama ada ketetanggaan piksel. Jadi operasi ketetanggaan piksel adalah operasi pengolahan citra untuk meningkatkan suatu piksel yang melibatkan nilai piksel-piksel tetangganya. Hal ini didasarkan kenyataan bahwa setiap piksel pada umumnya tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan piksel tetangga, karena merupakan bagian suatu objek tertentu di dalam citra. Sifat inilah yang kemudian mendasari timbulnya algoritma untuk mengolah setiap piksel citra melalui piksel-piksel tetangga. Kemudian yang kedua ada filter rerata. Filter rerata atau dapat disebut juga sebagai filter rata-rata adalah suatu teknik dalam operasi dasar pengolahan citra yang melakukan filter dengan cara penjumlahan nilai piksel dengan tetangga dari piksel tersebut dan kemudian dilakukan pembagian sesuai dengan teknik pencarian rata-rata pada umumnya. Dan selanjutnya terdapat teknik konvolusi. Jadi konvolusi citra adalah teknik untuk menghaluskan suatu citra atau memperjelas citra dengan menggantikan nilai piksel dengan sejumlah nilai piksel yang sesuai atau berdekatan dengan piksel aslinya. Tetapi dengan adanya konvolusi, ukuran dari citra tetap sama dan tidak berubah. Yang selanjutnya adalah high pass filter. Jadi HPV adalah filter yang melewatkan sinyal masukan dengan frekuensi yang di atas frekuensi cut-off dan melemahkan sinyal masukan dengan frekuensi lebih rendah dari frekuensi cut-off. Idealnya tidak ada. HPF biasa dipakai untuk mencari tipe objek dalam citra atau menajamkan citra. Kemudian terdapat low pass filter, jadi dapat disebut juga sebagai pelembutan citra. Pelembutan citra atau image smoothing mempunyai tujuan mengurai noise pada suatu image. Noise tersebut muncul sebagai akibat dari hasil pensamplingan yang tidak bagus. Komponen citra yang berfrekuensi rendah akan diloloskan. Yang selanjutnya terdapat cara kerja konvolusi dan korelasi serta cara mengatasi border issue. Di cara kerja konvolusi. Secara umum, konvolusi didefinisikan sebagai cara untuk mengkombinasi dua buah deret angka yang menghasilkan deret angka yang ketiga dengan mengalihkan sebuah citra dengan sebuah max atau kernel. Pada operasi konvolusi di atas ini, GX disebut sebagai kernel konvolusi atau kernel penapis. Kernel GS merupakan suatu jendela yang dioperasikan secara bergeser pada sinyal masukan Fx
yang dalam hal ini jumlah perkalian kedua fungsi pada setiap titik merupakan hasil konvolusi yang dinyatakan dengan keluaran Hx. Kemudian terdapat korelasi. Jadi korelasi ini merupakan teknik analisis yang termasuk dalam satu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan. Pengukuran asosiasi merupakan istilah umum yang mengacu pada sekelompok teknik dalam statistik bivariat yang digunakan untuk mengatur kekuatan hubungan antara dua variabel. Selanjutnya terdapat cara mengatasi border issue. Pertama dengan zero padding. Jadi dalam zero padding ini di semua pinggir image border diisi dengan 0, tetapi dalam zero padding terdapat isu lain yaitu border effect. Karena dalam zero padding image hanya memiliki 4 nilai dari 9 nilai, otomatis image akan bernilai kecil dan nilai kecil merupakan intensitas yang gelap. Sehingga terdapat alternatif yang kedua yaitu mengabaikan area luar window, yaitu dengan mengoperasikan hanya 4 nilai saja dari 9 kotak sehingga image tidak terlalu gelap. Kemudian terdapat transformasi intensitas dan spatial filtering. Transformasi intensitas beroperasi pada piksel tunggal pada citra yang merupakan hal dasar untuk tujuan memanipulasi perbedaan citra dan pengambang batasan citra. Transformasi intensitas citra dilakukan untuk proses perbaikan citra seperti yang pertama, grayscale. Pengubahan citra warna RGB dengan cara menghitung nilai rata-ratanya dari warna RGB tersebut. Kemudian terdapat brightness atau kecerahan digunakan untuk memberikan level atau peningkatan kecerahan pada satu citra yang kurang pencahayaan. Yang ketiga terdapat kontras adalah tingkat penyebaran piksel-piksel ke dalam intensitas warna. 4 ada inverse, operasi yang digunakan untuk mendapatkan citra negatif, seperti film atau negatif dalam dunia cetak foto. Kemudian yang terakhir ada threshold atau pengembangan, operasi pemetaan suatu nilai piksel berdasarkan syarat nilai ambang menjadi nilai baru yang dikehendaki. Kemudian selanjutnya ada spatial filtering. Jadi pemfilteran citra seperti pada penajaman citra dengan bekerja pada lingkungan tetangga setiap piksel sebuah citra. Image enhancement dalam ranah spasial dilakukan dengan memanipulasi secara langsung piksel-piksel di dalam citra. Piksel ranah spasial dinotasikan sebagai berikut, yaitu GXY, TFXY, dan di mana Fx, Y adalah gambar input, G, X, Y adalah gambar yang telah diproses, dan T adalah operator F. Didefinisikan sebagai neighborhood dari Nx, Y. Jadi jenis spatial filtering yaitu ada image brightening, image negative, image sharpening, image smoothing, contrast stretching, pseudo coloring, pengubahan histogram citra, dan pengubahan geometrik. Yang selanjutnya itu ada citra bitmap. Jadi citra bitmap atau disebut juga sebagai pemetaan bit merupakan gambar grafis komputer yang terdiri atas titik-titik yang membentuk baris dan kolom. Citra yang terbentuk terdiri atas titik dan piksel. Pada citra raster, citra terdiri atas barisan piksel dan bukan vektor yang memiliki koordinat. Suatu titik direpresentasikan oleh satu atau lebih bit data. Makin banyak bit yang digunakan untuk merepresentasikan satu titik, makin banyak warna dan bayangan abu-abu yang bisa digambarkan. Pada format bitmap, citra disimpan sebagai suatu matriks di mana masing-masing elemennya digunakan untuk menyimpan informasi warna untuk setiap piksel. Jumlah warna yang dapat disimpan ditentukan dengan satuan bit per piksel. Semakin besar ukuran bit per piksel dari suatu bitmap, maka semakin banyak pula jumlah warna yang dapat disimpan. Kemudian terdapat histogram, normalisasi citra, dan kontras. Histogram citra adalah grafik yang menggambarkan penyebaran nilai-nilai intensitas piksel dari suatu citra atau bagian tertentu di dalam citra. Dari histogram akan didapatkan frekuensi kemunculan nisbi atau relatif dari intensitas pada citra tersebut. Kemudian terdapat normalisasi citra. Dalam pengolahan citra, normalisasi adalah proses untuk mengganti jangkauan nilai intensitas piksel citra.
Kegunaannya antara lain untuk perbaikan foto berkontras rendah akibat terkena sinar berlebih. Normalisasi terkadang disebut dengan perentangan kontras atau perentangan histogram. Dari normalisasi diketahui kemunculan relatif dari nilai-nilai intensitas di dalam citra tersebut. Yang selanjutnya ada kontras. Citra dengan kontras rendah merupakan citra yang memiliki range nilai intensitas yang sempit. Citra dengan kontras tinggi merupakan citra yang memiliki range nilai intensitas yang lebar. Sebuah citra yang baik memiliki histogram dengan derajat keabuan yang pendistribusian warnanya merata. Kemudian terdapat image filtering. Jadi pemfilteran citra atau image filtering adalah salah satu operasi pengolahan citra yang digunakan untuk menekan frekuensi tinggi pada citra seperti memperhalus citra atau smoothing, atau menekan frekuensi rendah seperti memperjelas atau mendeteksi tepi pada citra. Tujuan utamanya adalah proses pemfilteran untuk membuat citra menjadi tampak lebih baik atau tampak lebih jelas untuk analisis. Oleh karenanya, pemfilteran citra disebut juga penyaring citra. Pemfilteran citra ini memodifikasi piksel citra berdasarkan transformasi pada piksel-piksel tetangganya. Kemudian terdapat transformasi Fourier. Jadi transformasi Fourier ini adalah alat untuk mengubah fungsi dari ranah spasial atau ranah waktu ke dalam ranah frekuensi. Untuk contoh ranah waktu sendiri adalah gelombang bunyi 1D, dan ranah spasial adalah sebuah citra 2D. Transformasi Fourier balikan merupakan lawan dari transformasi Fourier, di mana transformasi Fourier mengubah fungsi dari ranah frekuensi menjadi ranah spasial atau waktu. Inti dari transformasi Fourier adalah menguraikan sinyal atau gelombang menjadi sejumlah sinusoida dari berbagai frekuensi, yang jumlahnya ekivalen dengan gelombang asal. Transformasi Fourier dapat diimplementasikan pada fungsi diskrit Dwimatra atau 2D. Caranya adalah dengan melakukan transformasi dalam arah X, nilai Y tetap. Kemudian hasilnya akan ditransformasikan kembali ke arah Y. Baik, cukup sekian ringkasan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.